perintah untuk zakat. Itu sama itu. Ya. Tahun kedua Hijriah. Kalau puasa disyariatkan tahun kedua Hijriah itu bulan Sya'ban. Nah, kalau berkurban sendiri itu disyariatkan itu akhir Zulqa'dah. Zulqa'dah kemudian Zulhijjah. Jadi kalau umat Islam persiapan puasa Ramadan itu 1 bulan. Sedangkan syariat berkurban itu umat Islam cuma punya waktu itu cuma 10 hari saja. Karena tanggal 29 Zulqa'dah tahun kedua Hijriah disyariatkan berkurban. Berkurbannya sendiri tanggal berapa? Yaumun Nahri tanggal 10 Zulhijjah atau 1 hari setelah wukuf di Padang Arafah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak tahun kedua Hijriyah atau berkurban pertama kali sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu tidak pernah tidak berkurban. Saya ulangi lagi ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak disyariatkan berkurban ya tahun kedua Hijriyah sampai tahun ke-10 Hijriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah tidak berkurban. Apa artinya? Selalu berkurban. Hal inilah yang mendasari Imam Hanafi bahwasannya berkurban itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apa alasannya? Praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah absen tiap tahun berkurban. Begitu. Salat tarawih tidak wajib dia. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salatnya hanya 4 malam saja. Kenapa Rasulullah 4 malam? Khawatir dianggap wajib. Nah, Rasulullah berkurban tiap tahun. Rasulullah tidak khawatir ini disebut apa? Wajib. Begitu ya. Inilah yang mendasari Imam Hanafi bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Apa dalil dari Imam Hanafi? 2. Pertama surat Al-Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar. Kami telah memberikan nikmat kepada Anda Muhammad dan kepada umat Anda, nikmat yang begitu besar. Ya. Kami tidak minta dikembalikan nikmat tersebut atau dihitung karena kalian tidak pernah mampu menghitung. Kami cuma minta 2 sebagai kompensasi kalian. Pertama, fasolli, sholatlah. Yang kedua, wanhar dan berkurbanlah. Ayat ini sebagai dalil disyariatkannya apa? Berkurban. Jadi persis diturunkan 29 Zulqa'dah. Dari 29 Zulqa'dah ke 10 Zulhijjah punya waktu berapa hari? 10 hari. Jadi jangan pernah mengatakan tahun ini saya tidak akan berkurban. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal berapa sekarang nih? Juni tanggal 21. Baru tanggal 10. Baru tanggal 10 Zulqa'dah. Jadi jangan pernah apa? Saya tidak akan berkurban tahun ini. Padahal masih ada waktu berapa hari lagi tuh? 40 hari lagi, 30 hari lagi. Subhanallah. Para sahabat Rasulullah ketika disyariatkan berkurban, waktu yang mereka punya berapa hari? 10 hari. 10 hari aja bisa nyari, bisa minjem. Masa 30 hari nggak bisa? Buat beli pulsa bisa, buat beli jinggo di Samsu bisa. Masa buat beli 1 ekor kambing nggak bisa? Subhanallah. Tahun lalu saya pernah cerita di kajian ini pula, ya, saya pernah dakwah ke Singapura, didapati istri salah seorang pejabat kita sakit, ya, ternyata beliau dirawat di NUH, National University of Singapura. Beliau istri salah seorang dirjen, ya. Kenapa istri bapak? Ini Pak, karena saking ingin langsing, ingin slim, rupanya treadmillnya speednya kekencengan sampai klepnya putus itu. Jadi klep kita di all size ya 30 cm. 1 sentinya Bapak Ibu tahukah berapa? 10 miliar. Subhanallah. Coba kalau mau hitung-hitungan sama Allah, 30 cm 1 sentinya 10 miliar. Berarti
satu kaki berapa? 300 miliar, dua kaki berapa? 600 miliar. Ayo, Allah cuma minta 3 juta tiap tahun. Subhanallah. Ya, apalagi sekarang katanya mau dipajaki itu sembako apa. Jangan-jangan nanti kurban mau dipajaki gimana? Subhanallah. Kita lebih riba dipajaki sama makhluk ketimbang dipajaki sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau hitung-hitungan ayo. Makanya kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu menghitung satu nikmatku, kata Allah. Allah enggak bilang begini, wa in ta'uddu ni'amallah. Jika kau menghitung nikmat-nikmatku, enggak. Satu nikmat aja kita enggak bisa menghitung. Subhanallah. Itu sebabnya Imam Hanafi, karena Rasul tidak pernah absen berkurban tiap tahun, maka beliau menfatwakan kurban hukumnya wajib setiap tahun, satu orang satu ekor. Dalil yang kedua, fasalli, salatlah. Yang kedua, wanhar, berkurbanlah. Walaupun nanti para ulama mendefinisikan sholat itu adalah sholat Idul Adha. Jadi setelah Idul Adha, maka sholat apa itu? Setelah sholat Idul Adha yaitu pelaksanaan Idul Kurban. Yang melaksanakan kurban sebelum sholat Idul Adha itu sedekah biasa. Kecuali pada masa Nabi ada sahabat yang menyembelih duluan tuh. Ya karena pertama kali tahun kedua Hijriah tuh. Ya Rasulullah, saya sudah potong Rasul. Kamu masih punya kambing nggak? Ya ada sih, tapi kecil betul, umur 6 bulan. Ya sudah, untuk kamu boleh. Ya tapi tidak untuk selain kamu. Dan ini hanya yang pertama dan yang terakhir. Begitu tuh. Jadi pada masa Nabi memang banyak diskresi pengecualian. Termasuk kemarin ya ketika Ramadan. Kalau di kita Lailatul Qadar dari 10 hari itu cuma 1 hari keluarnya. Pada masa Nabi Lailatul Qadar itu fi kulli witri, setiap malam-malam ganjil. Sahih Muslim tuh. Jadi pada masa Nabi Lailatul Qadar bisa di 21, juga di 23, bisa di 25, 27, 29. Subhanallah. Begitu ya. Nah, yang kedua, wanhar, dan berkurbanlah. Inilah dasar dari Imam Hanafi terkait hukum berkurban. Yang kedua, dasar yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan fil rizqi falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Barang siapa punya keluasan rezeki, ya, barang siapa punya keluasan rezeki tapi tidak mau berkurban, apa kata Nabi? Fala yuqarribanna musallana. Jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Subhanallah. Tidak diizinkan orang yang nggak mau apa? Orang yang tidak mau berkurban. Subhanallah. Kok kenapa Nabi tahu bahwa si fulan itu nggak mau berkurban? Karena ketahuan dia mampu, dia orang kaya, datangnya telat. Nabi ketika itu sedang khutbah tuh. Man wajala sa'atan fil rizqi falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Subhanallah. Ya, barang siapa punya keluasan rezeki tidak mau berkurban, jangan dekati tempat sholat. Kan itu Nabi sedang khutbah tuh. Ya, jadi kita datang ke tempat khutbah, pastikan kita sudah niat apa? Berkurban. Subhanallah. Bapak, kalau Ibu kalau membaca hadis tadi, itu bagaimana marahnya Rasul kepada sahabat tadi itu, Pak. Ya, marahnya Rasul kepada sahabat tadi. Subhanallah. Ya, dan sahabat apa? Mohon maaf ya. Musa tadi itu akhirnya minta maaf kepada Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Rasul, tapi sholatnya jauh sekali di pinggiran tuh, Pak. Di pinggiran. Walaupun nanti dia ujungnya apa? Berkurban pula. Gitu. Makanya ada kaidah dalam ilmu dakwah. Ya, man aslama qabla da'wah afdal mimman aslama ba'da da'wah. Orang yang menyerahkan diri, yang bertaubat sebelum diperintahkan, sebelum dinasehati, itu lebih utama ketimbang orang yang tobat, orang yang sadar setelah dinasehati. Itu karena bisa jadi sadarnya itu karena malu, kan begitu. Gitu. Subhanallah. Itu ya yang pertama, Imam Hanafi mengatakan bahwa berkurban hukumnya wajib, satu orang satu ekor. Kapan seseorang dinyatakan itu wajib berkurban? Ketika dia hartanya seukuran nisab zakat emas, gitu. Seukuran nisab zakat emas. Berapa nisab zakat emas? 80 gram.
Kalau sekarang emas murni 1 juta, berarti punya uang berapa itu? 80 juta ya. 80 juta, subhanallah. Yang di rumahnya ada Avanza udah wajib itu. Iya Ustaz. Iya, yang rumahnya ada Avanza itu udah wajib, apalagi Avanzanya 2. Apalagi selain Avanza banyak, subhanallah. Tapi nggak mau berkurban, subhanallah. Sembelih tuh Avanzanya tuh, sembelih. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan hemat pangkal kaya, menabung pangkal kaya. Tidak, Islam tidak pernah mengajarkan itu. Menabung pangkal kaya pertama kali itu diungkapkan oleh Adam Smith, ahli ekonomi politik, ya, seorang kapitalis. Dia mengajarkan untuk head to head dengan Islam sebetulnya. Dia melihat orang Islam ini udah miskin, udah repot. Dia baca sejarah Andalus, dia baca sejarah dia baca sejarah Turki Utsmani. Bagaimana orang ketika itu berbondong-bondong sedekah ya untuk membantu Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih dalam rangka menaklukkan Konstantin 11 tuh Pak. Itu umat Islam miskin kaya berduyun-duyun. Subhanallah. Dia kaget itu. Apa kata Adam Smith? Andaikan aku ada ketika itu, katanya, untuk membantu Konstantin 11, pasti aku akan membuat umat Islam tidak mau bersedekah. Aku katakan kepada mereka, menabung pangkal kaya. Begitu tuh. Itu asbabul wurudnya itu. Justru yang Islam diajarkan itu apa? Sedekah pangkal kaya. Bapak menabung ke bank atau menabung ke orang, menabung ke mana? Ke celengan. Subhanallah. Itu ada potensi hilang nggak? Ada potensi berkurang tidak? Ada. Tapi kalau kita sedekah kepada Allah, menabungnya ke Allah, Allah itu Al-Hafiz, Maha Penjaga. Subhanallah. Hilang nggak kira-kira harta kita kalau kita sedekahkan ke Allah? Berarti kan itu nabung ke Allah, hilang nggak? Nggak bakalan hilang. Yang ada apa? Dilipat gandakan. Subhanallah. Mindset kita harus diubah ya. Bukan menabung pangkal kaya, tapi apa? Sedekah pangkal kaya. Sedekah jangankan ke orang, Bapak biar dimulakan Allah ya. Ke jin aja itu dahsyat betul. Ada, karena masalah hukum ini saya sudah jelaskan kalau masalah tahun yang lalu Kang Sep ya. Nah, ini agar ada bedanya nih, tapi nanti akan saya perkuat lagi. Ada sahabat Nabi namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah, Bapak Ibu tahukah itu yang bulan puasa itu yang mendekati istrinya. Akhirnya dia disuruh sedekah oleh Nabi dengan kurma-kurma dari Nabi. Ternyata ya Rasulullah, yang paling kaya dari bawah tuh di Madinah saya Rasul. Abu Lubabah ini datang menemui Abdurrahman bin Auf. Ya, Anda kan sahabat paling kaya, saya nih ya sahabat paling miskin. Jangankan buat bayar hutang, buat makan aja susah. Kasih dong nasihati caranya agar saya bisa keluar dari permasalahan ekonomi. Gampang Abu Lubabah. Anda pulang ya, sampai di rumah, ke belakang rumah, lalu gali tanah, BAB di situ, tutup lagi. Abu Lubabah ini ragu, Pak, ini nasihat kayak apa ini? Masa apa relasinya rezeki dengan buang air besar? Ini cerita ini Bapak Ibu bisa dibaca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhallab karya Imam An-Nawawi. Judulnya itu Fuqara'ul Ashab Asbahu Agniya. Sahabat-sahabat Nabi yang mendadak kaya. Nah itu tuh. Jadi datangnya Abu Lubabah, ente kan sahabat Nabi paling kaya, kasih nasihat saya. Kasih ilmu saya agar saya bisa jadi orang kaya juga ya Anda. Gampang, Anda pulang ke belakang rumah, gali tanah, BAB di situ, tutup lagi. Ragu nih siapa nih? Abu Lubabah nih. Ini nasihat saya apa? Ini pesugihan namanya. Akhirnya nggak diamalkan nih. Ya, nggak diamalkan nih. Apanya nih? Asarnya Abdurrahman bin Auf. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang agak repot juga ekonominya, muazin Rasulullah. Datang ke Abdurrahman bin Auf. Kau tahu saya muazin Rasulullah, malu saya. Saya malah dihidupkan oleh agama, tiap bulan saya digaji dari Baitul Mal karena saya sebagai muazin.
Saya kalau bisa, saya yang menghidupkan agama, bukan agama menghidupkan saya. Malu saya dapat gaji bulanan dari Masjid Nabawi. Karena itu saya ingin azan saya ini pahala akhirat saya. Untuk kebutuhan saya sekeluarga, nggak usah sebagai muazin. Subhanallah. Ini pertanyaan hebat. Saya malu disebutkan menjelaskan kayak gini nih Kang Asep. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Bilal, gampang Bilal. Anda pulang ke rumah, ke belakang, gali tanah, BAB di situ, tutup lagi. Bilal nih Pak, mantap, nggak ragu-ragu Pak. Diamalkan oleh Bilal, pulang dia ke rumah. Ya. Kemudian ke belakang rumah digali tanah, kalau di sana di Arab Saudi bukan tanah, apa namanya? Pasir ya. Digali pasir, kemudian BAB di situ. Subhanallah. Setelah itu ditutup lagi, nggak perlu nunggu bulanan, nggak perlu nunggu mingguan, harian Kang Asep, meledak tuh. Siapa? Bilal bin Rabah mendadak jadi orang kaya. Subhanallah. Ketika perang Khaybar itu tahun keempat Hijriah. Ini perang paling susah, perang paling alot, ya. Dari 32 peperangan Nabi yang paling alot tuh perang Khaybar, atau bahasa Qurannya perang apa itu? Ahzab. Ya, ini perang paling alot. Tapi kata Nabi apa? Jangankan Ahzab, Romawi nanti sama Persia kita taklukkan. Kata orang-orang Yahudi, Ahzab aja kerepotan Anda katanya. Mau menaklukkan Romawi, mau menaklukkan Persia. Kata Nabi, wahai para sahabatku, mana yang lebih dulu kita taklukkan? Mau Romawi dulu atau mau Persia dulu? Subhanallah, itu orang orang Yahudi itu nyinyir betul. Subhanallah. Para sahabat, ya kami ikut engkau saja. Romawi dulu kita taklukkan. Ternyata benar kan? Subhanallah. Walaupun itu bukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Ahzab diberikan kemenangan, harta ghanimah banyak. Tahukah Bapak Ibu? Harta ghanimah perang Khandaq, perang Ahzab, yang Nabi kan dapat khumus. Nabi dapat 1/5 atau 20%. Itu Nabi nggak ambil, berikan semuanya ke Bilal. Sahabat yang lain pun sama diberikan ke Bilal. Akhirnya mendadak Bilal jadi orang kaya. Dari mana taunya Bilal orang kaya? Ketika Rasulullah meninggal, Bilal tuh nggak tinggal di Madinah, tinggalnya di mana? Di Wadi Halfa, perbatasan Mesir Sudan. Kenapa dia ke Wadi Halfa? Karena sudah beli ratusan hektar tanah di sana dari hartanya Bilal. Subhanallah. Kita terkadang kalau belajar hadis, Bilal setelah Rasulullah wafat tidak mau lagi menjadi muazzin Rasulullah karena sedih. Sebetulnya kenapa Bilal di Wadi Halfa? Karena tanahnya di sana, dia beli ratusan hektar. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk sosialisasi Al-Quran. Karena sahabat yang paling hebat yang mendapatkan saksi-saksi para penghafal Quran ketika masa Abu Bakar itu akan dibukukan, itu metodenya Bilal. Dia apruk-aprukan. Apa apruk-aprukan Kang Asep ya? Apruk-aprukan. Apa itu? Apruk-aprukan itu apa ya? Pelosok-pelosok. Menjelajah. Betul Kang Asep. Menjelajah ke pelosok-pelosok itu. Siapa yang hafal Quran? Siapa yang hafal Quran? Subhanallah. Nah, dia jalurnya ke Mesir Sudan, di Wadi Halfa. Nah, pilihan Wadi Halfa karena memang ratusan hektar tanah beliau di situ diperuntukkan bagi sahabat-sahabat kecil tabiin yang mau menghafal Quran di sana. Oh, dia beli karena jadi orang kaya. Abu Lubabah kaget, kok Bilal mendadak jadi orang kaya? Duit dari mana Bilal? Datang nih, siapa? Abu Lubabah. Bilal, Anda kan dengan saya sama-sama kere. Tapi kok Anda mendadak jadi orang kaya? Gimana ceritanya? Tersenyum Bilal. Cerita dia. Abu Lubabah, saya ini datang ke Abdurrahman bin Auf, minta dinasihati gimana caranya agar saya bisa menghidupkan agama, bukan dihidupkan oleh agama. Abdurrahman bin Auf memberikan saran agar saya pulang ke rumah, kemudian ke belakang rumah, gali tanah, buang air besar, ditutup lagi. Udah gitu doang. Kata Abu Lubabah, kalau begitu sama. Nasihat Abdurrahman bin Auf ke Anda, ke saya juga begitu. Cuma saya ragu, apa korelasi buang air besar dengan rizki itu? Apa korelasinya buang air besar dengan rizki? Subhanallah. Karena saya ragu, jangan-jangan kalau bahasa kita ini apa? Pesugihan ini.
Saya nggak amalkan. Bilal nggak pernah ragu. Makanya Bapak Ibu ya, jangankan Quran, jangankan hadis. Kalau sahabat ngomong selama dia sahih, tutup mata aja. Apalagi yang ngomong Quran. Ya, sahabat Nabi aja kalau berbicara demikian tuh, subhanallah, diamalkan oleh Bilal langsung. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf termasuk kesayangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Yang nasihat Abdurrahman bin Auf buat Anda, buat saya juga sama. Tapi saya nggak yakin, saya ragu, makanya nggak saya amalkan. Oh, kalau saya amalkan. Tapi apa korelasinya antara buang air besar dengan rizki? Kita tanya yuk, kata Abu Lubabah, kata Bilal, ente aja yang nanya. Kalau saya udah apa ini? Udah bukti, udah nyata. Anda aja datang ke sana, Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Saya yakin nih Bapak Ibu lagi nunggu ujungnya kayak gimana nih. Semuanya dihantar ingin jadi rich man ini ya, rich woman semua nih. Gampang betul Ustaz, buang air besar jadi orang kaya nih. Subhanallah. Datang nih, siapa? Abu Lubabah, Abdurrahman bin Auf. Nasihat engkau kepada Bilal sama nasihat engkau kepada saya. Masalahnya saya ragu, Bilal tidak. Bilal amalkan. Dan ternyata sekarang jadi orang kaya. Saya ragu, kenapa? Karena ini apa-apaan nasihat kayak gini nih. Itu Bapak Ibu kalau baca nih ya, asar dari Abdurrahman bin Auf dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, itu bisa terbahak-bahak. Karena kenapa? Abdurrahman bin Auf itu ketawanya sampai guling-gulingan itu. Subhanallah. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Aku khawatir nanti kalau asar sahabatnya diragukan, maka generasi kemudian bukan sahabat yang diragukan, tapi hadis nabinya yang diragukan. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, generasi selanjutnya kalau hadis nabinya diragukan, maka firman Tuhan akan diragukan. Subhanallah. Zaman sahabat aja, kan sebetulnya kalau Abdurrahman bin Auf itu berbohong, Pak, bagaimana dia berbohong di depan Rasul, karena Rasulnya masih ada, kan begitu tuh. Subhanallah. Lalu dipegangnya nih siapa nih? Abu Lubabah, di Abdurrahman bin Auf. Tidakkah engkau membaca Az-Zariyat ayat 56? Apa ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Justru makhluk Allah yang pertama kali beribadah manusia atau jin? Jin, Bapak. Jin dulu yang disebutkan. Jadi ketika kita buang air besar, ya, di mana itu? Di dalam tanah, tanahnya kita gali dulu, kemudian kita buang air di situ, lalu ditutup lagi kayak kucing tahu ya? Kayak kucing tahu ya? Ditutup lagi. Subhanallah. Beberapa menit, jam kemudian itu kan akan ada keluar asap tuh. Subhanallah. Itu makanan paling lezat buat jin di tukang asap tuh. Subhanallah. Bapak Ibu ya. Jadi makanan yang paling lezat buat jin itu kotoran kita yang ditutup, dipendam dalam tanah, ya. Kemudian keluar asapnya. Kalau bahasa kita mungkin gurih. Maka ketika itu kata Abdurrahman bin Auf, itu jin akan berdoa, ya Allah, kirimkan makanan terbaik, kirimkan rezeki terbaik kepada orang yang mengirim makanan kepadaku. Subhanallah. Habis pengajian buang air semua ya. Ke belakang rumah gali. Itu sebabnya saya baca nih Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu Nabi punya kamar mandi, sahabat punya kamar mandi, tapi tidak ada toiletnya. Coba lihat. Dalam Sahih Bukhari itu tidak ada Nabi punya kamar. Nabi punya kamar mandi kan? Ya, karena rumah Nabi itu kan 3x4. Itu di depannya itu ada kamar mandi, tapi tidak ada toilet untuk BAB. Begitupun para sahabat. Dan ternyata ketika saya kuliah di Timur Tengah, di Sudan, di Mesir, di Arab Saudi, itu rata-rata para ulama Timur Tengah itu buang air besarnya bukan di kamar mandi. Rumahnya besar, lalu ada tanah, ada pasir yang yang menggunduk tahu ya. Lalu diberikan ruangan. Kalau mau buang air besar itu tinggal pakai pacul aja itu, digali kemudian ditutup lagi. Bahasa nabinya al-ghaid. Apa ghaid? Ghatta ya ghuttu ghaitun. Apa artinya? Menutup.
Subhanallah. Ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, jangankan sedekah kepada manusia, kepada jin aja luar biasa. Paham nggak? Itu hikmahnya kata Imam An-Nawawi. Paham Bapak Ibu ya? Kalau nggak percaya coba lakukan deh. Coba lakukan. Subhanallah. Jadi para ulama di Timur Tengah itu toiletnya nggak di dalam rumah, ya, tapi di tanah, di pasir. Nabi kan begitu. Kalau mau buang air besar, Nabi ke padang Sahara itu, ya, Nabi ke padang Sahara. Subhanallah. Nabi rumahnya di pinggir Masjid Nabawi. Itu kalau mau buang air besar, Nabi berangkat ke mana? Nabi berangkat ke Uhud. Ya, Nabi gali tuh. Subhanallah. Kira-kira, mohon maaf, kalau abis kita dipendam, mohon maaf ya, itu apakah kalau di toilet mohon maaf ya, di septic tank, itu akan hancur tidak? Nggak akan hancur kalau di septic tank. Tapi kalau dipendam dalam tanah itu akan hancur. 1 minggu paling lama udah hancur itu. Subhanallah. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi Islam tuh menganjurkan kepada kita sedekah. Sedekah pangkal kaya, bukan menabung pangkal kaya. Baik, yang kedua Imam Malik. Imam Malik menghukumi berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. 1 orang 1 ekor setiap tahun. Ya, 1 orang 1 ekor setiap tahun. Mana hadisnya? Hadisnya Ummi Salamah, ya. Man ra'a hilala Dzulhijjah idza arada ayyudhiya. Seseorang jika melihat hilal Zulhijjah dan dia berniat untuk apa itu, untuk berkurban, apa yang mesti dilakukan sunnahnya itu agar menahan rambut dan kukunya untuk tidak apa itu, untuk tidak dipotong. Bagi siapa? Man aroda ayyudhiya, bagi orang yang mau berkurban. Yang tidak berkurban nggak usah. Jadi di sini bagusnya niat berkurban mulai kapan tuh? 1 Zulhijjah. Jangan sekarang masih Zulqa'dah udah diniatkan saya tidak akan berkurban. Jangan. Subhanallah. Kapan ukuran seseorang itu sunnah muakkadah? 1 orang 1 ekor. Ya, ketika punya harta melebihi harga hewan. Sekarang kambing 3 juta, punya uang 4 juta, itu sudah sunnah muakkadah Kang Asep. Ya, sudah sunnah muakkadah itu. Subhanallah. Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i longgar nih. Imam Syafi'i ini yang fatwanya pernah diungkapkan oleh Syekh Ali Jaber nih ya. Berkurban itu hukumnya sunnah, 1 orang 1 ekor seumur hidup katanya. Ya, 1 ekor seumur hidup. Kalau tidak mampu 1 keluarga seumur hidup. Begitu ya. Namun prakteknya Imam Syafi'i itu pun sama, berkurban tiap tahun. Bahkan untuk dirinya, istrinya, anak-anaknya, semuanya itu. Bahkan untuk orang tuanya yang sudah wafat. Karena hadis Baihaqi. Dari mana hadis Baihaqi? Ali bin Abi Thalib itu ketika berkurban, ya, dia berkurban untuk dirinya, berkurban untuk istrinya, berkurban untuk Hasan Husain dan putra-putrinya. Setelah Rasulullah wafat, itu Ali berkurban tambah lagi 2 ekor untuk para sahabatnya dan 1 ekor lagi untuk siapa? Untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh dia. Kemudian Ali membaca hadis Nabi, "Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas." Ya. Kenapa Ali melakukan demikian? Karena Rasulullah itu pernah berkata, Ali, jika engkau mau berkurban untukku silahkan. Itu wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh, Pak tuh. Cuma memang hadis ini agak sulit dijadikan hujah karena nggak sampai derajat hasan, Pak. Ya, kalaupun hasan, hasannya li ghairi, berarti awalnya statusnya apa itu? Namun jangan disalahkan ya, ketika ada yang berkurban untuk orang tuanya yang sudah wafat, bagi yang sudah wafat. Ya. Jadi kan kalau sedekah kan pahalanya boleh apa itu? Boleh diberikan untuk orang lain, kan begitu.
Nah, ukurannya apa? Bahwa seseorang itu berkurban satu ekor satu orang seumur hidup. Apa itu ukurannya? Ukurannya ketika dia punya harta ya eh, lebih sedikit dari harga hewan. Itu kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Hujah Imam Syafi'i bahwa satu orang satu ekor seumur hidup atau satu ekor untuk satu keluarga itu hadis Aisyah. Nuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini. Rasulullah pernah berkurban dengan 2 ekor kambing dibas. 1 ekor untuk dirinya dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Begitu. Jadi tuh lihat, Nabi berkurban cuma 2 ekor, 1 untuk diri dan keluarga, 1 ekor untuk siapa? Untuk umatnya. Tapi Bapak Ibu mesti paham, hadis ini ya praktek Rasulullah berkurban dengan 2 ekor, 1 untuk diri keluarga dan keluarganya, 1 untuk umatnya. Kapan? Hanya di tahun ke-10 Hijriah. Tahun kedua atau ya tahun kedua Hijriah, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 itu Nabi ya 1 ekor 1 nyawa, 1 ekor 1 nyawa, 1 ekor 1 nyawa. Nah, ketika haji wada, tuh kan, berarti haji wada itu adalah praktek apa itu? Berkurban Nabi yang terakhir. Nah, di Mina Aisyah melihat Rasulullah berkurban dengan 2 ekor kambing untuk diri dan keluarganya dan 1 lagi untuk umatnya. Ini bentuk sayang Nabi, khawatir umatnya sampai wafat ada yang tidak mampu berkurban. Inilah yang dijadikan hujah oleh siapa? Oleh Imam Asy-Syafi'i, Pak. Kalau Bapak ke Dubai, ke Uni Emirat, oh subhanallah. Itu 1 ekor, 1 orang, 1 ekor sapi itu Pak. Kenapa? Orang kaya semua. Kita orang kaya di sini 1 ekor, 1 kambing, kurus lagi. Subhanallah. Itu ukuran minimum ya. Itu ukuran minimum itu. Subhanallah. Nah, alasan, mohon maaf tadi saya ada yang lupa ya. Alasan Imam Hanafi mengatakan berkurban hukumnya wajib itu dikiaskan ya, dikiaskan dengan zakat fitrah. Kalau Idul Fitri agar puasa kita yang kurang-kurang itu bisa disempurnakan dengan apa? Zakat fitrah. Maka begitu pun sama. Idul Adha yang kurang-kurang dari puasa kita, ibadah kita di 10 hari pertama Zulhijjah. Karena ada 10 hari utama. 10 hari terakhir Ramadan, 10 hari pertama Zulhijjah. 10 hari terakhir Ramadan, pelengkapnya apa? Zakat fitrah. 10 hari pertama Zulhijjah, pelengkapnya apa? Berkurban. Nah, kata Imam Hanafi, coba lihat dalam kitab Al-Mabsud. Fal udhiyatu mithla zakatil fitri. Fil mustawahu. Idul kurban, menyembelih 1 ekor hewan itu levelnya seperti zakat fitrah. Tuh lihat tuh. Seperti zakat fitrah. Dahsyat. Betul. Paham Bapak Ibu ya? Loh, kan kalau zakat fitrah cuma 3 kilo. Iya, tapi kan puasanya 30 hari. Nah, kalau ini, kalau 3 kilo 30.000 atau 50.000. Ini cuma 3 juta. Iya kan puasanya juga cuma 1 hari. Puasa apa itu? Puasa Arafah yang paling kuat hadisnya. Kan begitu. Yang 30 hari wajar aja cuma 3 kilo, cuma 30.000. Ini puasanya cuma sehari, puasa Arafah. Wajar aja 3 juta. Subhanallah. Paham Bapak Ibu ya? Kalau ditanya, Ustadz pilih yang mana? Saya pilih Hanafi, Pak. Saya pilih Hanafi. Karena Imam Syafi'i walaupun belum menfatwakan 1 orang 1 ekor seumur hidup, itu sebetulnya hanya untuk umatnya, untuk sahabatnya, untuk murid-muridnya yang nggak mampu, Pak. Tapi untuk dirinya sendiri itu memberatkan. Ya, jadi para ulama itu untuk umatnya, untuk sahabat, murid-muridnya meringankan. Sedangkan untuk dirinya apa? Memberatkan. Kalau kita nggak kebalik, untuk orang lain itu memberatkan, untuk diri meringankan, kan begitu. Allahu Akbar. Apalagi Imam Syafi'i, Bapak Ibu, itu zakat zakat malnya itu 20%. Ya. Dan mohon maaf ini saya harus binima, saya melakukan itu.
Kita kan tahunya zakat 20% itu untuk harta tambang ya. Betul nggak? Untuk harta temuan. Karena itu kan dari Allah. Lalu kita menemukan ada barang tambang, ada emas, ada perak, itu zakatnya 20%. Subhanallah. Nah, saya mohon maaf ya. Saya share ilmu kepada Bapak Ibu semua. Ilmu ini temuan. Ilmu ini dari Allah, yang ngasih Allah. Sama dengan barang tambang yang ngasih Allah. Jadi ketika saya share ilmu kepada Bapak Ibu, ini ilmunya dari Allah. Maka zakat ilmu itu 20%. Seperti zakat barang tambang. Ya, kalau saya dapat misalkan berapa? 1 juta, 200 ribu harus saya keluarkan. Kalau saya dapat 2 juta, 400 ribu harus saya keluarkan. Inilah yang saya ketika kumpulan para alim ulama, para ustadz, para mubalik di MUI, saya bilang, antum zakatnya jangan 25%. Kenapa? Ilmu itu seperti barang tambang. Itu temuan itu yang kasih Allah. Subhanallah. Kenapa? Karena perintah zakat itu turun langsung berbarengan dengan perintah sholat. Aqimus sholah wa atuz zakat. Subhanallah. Gitu ya. Nah sekarang masalahnya kurbannya bagaimana ini dalam kondisi pandemi, bisa tidak kita untuk melaksanakannya? Sangat bisa. Nah agar tidak disebut sebagai klaster, karena itu kita sudah meniatkan ya Allah dalam surat Al-Hajj, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanallahu luhumuha, Allah nggak pingin dagingnya, Allah nggak pingin darahnya. Yang Allah inginkan dari kalian itu apa? Ketakwaan kalian. Begitupun sama, kita tidak ingin daging hewan kurban tersebut. Kita tidak ingin melihat darah tersebut hewan disembelih. Nah, jadi berdasarkan ayat ini di surat Al-Hajj, maka baiknya itu pemotongan di masa pandemi di rumah potong hewan aja, Kang Asep. Itu lebih aman. Orang nggak berkerumun kan? Ya, orang tidak berkerumun. Memang mohon maaf akan banyak menabrak beberapa hadis. Ya, akan menabrak beberapa hadis. Contoh, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah." Jadi ketika Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing gibas yang besar-besar untuk diri keluarga dan 1 ekor lagi untuk umatnya, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau lakukan ini?" Apa kata Rasulullah SAW? Ummati. Rasulullah bilang gitu aja. Umatku. Disyarahkan oleh Aisyah, saking sayangnya Rasul kepada umatnya, itu yang tidak mampu umat untuk berkurban sudah disembelihkan dulu oleh Rasulullah. Makanya coba lihat, setelah Rasulullah menyebut umat, itu hadis yang paling sering beliau ungkapkan itu apa? Man la yahtam bi umuril muslimin salaysa itu. Orang yang nggak peduli dengan urusan sesama muslim itu bukan bagian dari umatku tuh. Subhanallah. Begitu tuh ya. Nah, lantas kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana jika ada nanti umat yang nggak mampu berkurban sama sekali? Ya, nggak mampu berkurban sama sekali. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, falyu'id, ya, atau fal yusa'id, hendaklah dia menolong orang-orang yang berkurban. Ya, fal yusa'id, menolong, bantu menyembelihkan, ya, bantu motong-motong, kalau bahasa Jermannya bantunya cagan, gitu tuh ya. Oh, rupanya nggak mampu untuk menyembelih, nggak mampu untuk motong-motong. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Faliyakum bitauzi'i, bantu membagikan. Nggak mampu juga membagikan karena asam urat misalkan tuh ya. Subhanallah. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bantu melihat. Subhanallah. Bantu melihat apa itu? Melihat penyembelihan. Nggak mampu melihat penyembelihan. Subhanallah. Apa yang keempat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Faliyakul aklal udhiyah. Makan daging kurban. Maka pahalanya seperti apa itu? Seperti berkurban. Oh, dahsyat betul. Ya. Jadi jangan sampai lagi punya alasan. Wah, saya kan bisa makan daging apa ini? Daging kambing. Oh, subhanallah. Ya, ini nih topik kita yang kedua. Tadi topik pertama, agar tidak menjadi klaster, maka kalau bisa pemotongannya di rumah potong hewan. Atau kita punya prokes. Ya. Karena begini, kata Allah, ma ja'alallahu fid dini min haraj. Ya.
Allah tidak pernah menjadikan agama ini beban bagi kalian. Yuridullah bikumul yusra. Al-Baqarah 185 ya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian, ya. Jadi kalau kita punya prokes yang kuat silahkan, ya. Orang nggak sampai berkerumun, pakai waktu-waktu itu. Pertama penyembelihannya jangan sampai menjadi tradisi komunal, ya. Itu menjadi hiburan saja, jangan. Jadi nilai ibadahnya nggak ada. Nah, orang jangan sampai berkerumun, ya. Jangan sampai berdesak-desakan gitu. Yang boleh masuk ke arena hanya orang-orang tertentu yang kurban saja misalkan. Tuh, ini kan memang akan menabrak. Bukan menyaksikan hewan disembelih juga apa itu? Nah, itu juga ibadah sama. Subhanallah. Imam Malik ya ketika ditanya oleh Imam Syafi'i guru, kenapa menyaksikan hewan yang disembelih itu sunnah? Agar dia bisa melihat ya hilangnya ruh dari jasad, bahwa kita pun akan seperti itu. Subhanallah. Agar mengingat apa itu? Mengingat kematian. Lalu ya misalkan yang motong itu di swab dulu atau bagaimana tuh ya, disinfektan, jaga jarak dan lain sebagainya. Laksanakanlah T5 gitu ya, 5T begitu atau 7T. Ya, bukan lagi 3M. Kalau bisa prokesnya kuat silahkan. Tapi kalau nggak bisa lebih baik di rumah potong hewan. Dalilnya apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah nggak butuh daging dan darahnya. Jadi kalau dibaratkan berkurban tuh nggak butuh lihat darahnya, ya mengalir, ya. Berkurban itu nggak butuh dagingnya begitu. Yang mereka inginkan ini adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu diantaranya Kang Asep. Apalagi yang kedua, kenapa berkurban di waktu pandemi ini harus dilaksanakan? Tetap karena daging hewan kurban tersebut itu punya manfaat, diantaranya untuk menambah imun. Lihat nih Sahih Bukhari. Subhanallah. Sahih Bukhari, Bapak Ibu kalau punya Sahih Bukhari atau punya PDF-nya, coba baca hadis judulnya Kitabut Tib, bab tentang kedokteran. Hadis nomor 5685, 5686, 5687. Ini diantaranya manfaat-manfaat hewan kurban. Hewan kurban itu kan terbatas. Hanya unta, kemudian apa? Kerbau, sapi, kambing, dan domba. Cuma ada 5. Bayangkan. 5 hewan kurban ini tiap tahun dia disembelih. Tapi nggak ada punah-punahnya. Dinosaurus nggak pernah itu dijadikan hewan kurban. Punah dia. Subhanallah. Makanya rizki yang sering disembelih Kang Asep nggak pernah habis. Dia akan beranak pinak terus. Tapi yang disimpan... dia bisa punah gitu, seperti dinosaurus. Coba, ada nggak kayaknya orang tahun ini saya akan berkurban dengan seekor gajah? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada justru apa? Kepolisian terkait hewan itu akan mendatangi dia. Oh, ini hewan dipelihara Pak, nggak boleh disembelih. Subhanallah. Sesuatu yang tidak pernah dikeluarkan, sesuatu yang tidak pernah disembelih, disedekahkan akan punah. Makanya sedekah pangkal kaya, yang disimpan, menabung. Bukan pangkal kaya. Coba lihat, Sahih Bukhari yang nomornya tadi ya, 5685, 5686. Ini terkait manfaat-manfaat daging hewan. Dari mulai dagingnya, dari mulai minyaknya, dari mulai susunya, dari mulai air kencingnya. Subhanallah, itu unta atau air kencing unta. Yang pernah saya jelaskan Bapak Ibu ya tentang manfaat air kencing unta, itu hadisnya 5686. Ya. Jadi daging hewan kurban ini, unta kah, kerbau kah, kambing kah, domba kah, sapi kah, ini manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Subhanallah. Untuk apa itu? Untuk ketahanan tubuh. Ya, untuk ketahanan tubuh. Subhanallah. Itu COVID di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi. Itu klasternya dari klaster orang asing, khususnya pekerja pembuat kereta api.
Bapak Ibu tahu negara mana yang bikin kereta api di Arab Saudi? Itu klasternya itu tuh langsung tuh. Lalu menyebar kemana-mana. Subhanallah. Orang tiap hari makannya daging kambing, daging domba, sehat nih. Kita nih karena diceramai oleh snob, jangan makan daging kambing. Subhanallah. Jadi yang pertama kali mengatakan makan daging kambing itu akan jantungan dan lain sebagainya, itu dalam buku Common Law ditulis oleh Snob Horgroni setelah pesantren di Mekah berapa tahun? 10 tahun tuh Pak. Kenapa? Karena Aceh nggak bisa dimasuki oleh penjajah. Islamnya terlalu kuat, maka dia mesti belajar Islam dulu. Dalam rangka apa? Belanda bisa masuk ke mana? Ke Aceh. Kalau Sumatera Barat memang agak susah dimasukin oleh Belanda. Kenapa? Karena Belanda nggak bisa mendarat, ada gadangnya, ketancap nanti. Subhanallah. Nah, jadi di sini ada manfaat luar biasa, ya. Saya kemarin ngisi pengajian di BSD, ya. Pemiliknya ini dia orang India, ya. Nggak tahu apakah saudaranya Ram Punjabi atau bukan begitu. Istrinya orang Betawi, ya. Istrinya sakit, ya. Kemarin dia mengadakan syukuran, itu subhanallah. Tiap hari dikasih susu kambing terus. Ya, tiap hari dikasih susu kambing terus, dan manfaatnya luar biasa, semua atas izin Allah. Hewan-hewan tadi, dagingnya, susunya itu bermanfaat juga. Subhanallah. Apalagi air kencingnya itu unta. Nabi SAW itu kalau makan daging kambing, ya itu dengan apa itu? Dengan gajinya. Kalau ditanya apakah Nabi makan gaji, makan lemak, makan, tapi nggak makan pakai nasi. Nggak makan, apalagi ditambah sama apa? Sama es teh manis tuh. Oh, jadi itu sudah. Ya. Jadi tata cara makan Nabi itu luar biasa. Begitu. Jadi memang dalam Sahih Bukhari ini disebutkan hanya unta saja. Kalau dalam Sunan Abi Dawud itu termasuk apa? Al-ghanam wasyah, domba dan kambing, ya, domba dan kambing. Nabi SAW itu kalau berangkat safar kemana-mana begitu, kecuali hijrah, itu membawa unta yang siap untuk disembelih atau kambing dan domba yang siap untuk disembelih, ya. Padahal ketika itu Nabi itu punya ayam besar namanya ayam kalkun, Pak. Jadi di Timur Tengah itu ada ayam kalkun, ya. Namun Nabi nggak makan itu. Yang Nabi makan itu apa? Domba. Yang dimakan Nabi itu apa? Kambing. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ketika menjelaskan kenapa di Timur Tengah, ya, khususnya Nabi, para sahabat itu senang sekali makan kambing, makan daging domba. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Yuqawwidz dzakirah, menguatkan hafalan. Ya, menguatkan hafalan. Ya, karena itu daya ingat orang Arab itu cukup kuat, tuh, Pak. Dan yang bisa mengalahkan orang Cina hanya orang Arab. Buktinya Pilkada DKI. Subhanallah. Begitu tuh, ya. Jadi manfaatnya luar biasa. Ya, manfaatnya luar biasa. Itu dari sisi apanya tuh? Dari sisi zat atau apa? Daging-daging hewan-hewan tersebut. Ya, yang berkurban itu punya hak untuk makan sepertiga, ya. Tetapi kalau sudah lewat 3 hari, ya, yaitu tanggal 13 Zulhijjah menjelang maghrib, kalau bisa bagikan semuanya. Ya, sepertiga untuk dirinya, sepertiga dibagikan, sepertiga untuk didendeng. Kenapa didendeng? Khawatir ada keluarga jauh dekat, ya. Tunggu tuh sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tapi kalau sudah azan asar Allahu Akbar, tidak ada tanda-tanda keluarga, karib kerabat datang, maka langsung disedekah. Karena harta kita sebetulnya apa yang kita sedekahkan. Jadi begitu, ya, Bapak Ibu. Bahkan Anas bin Malik pernah saya ceritakan itu, sahabat Nabi SAW dalam kitab Akhbaru Makkah, ini sahabat yang ketika diturunkan surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini termasuk sahabat yang ekonominya agak payah. Tapi coba lihat akhir-akhir ini. Anas bin Malik, sahabat yang paling panjang umurnya, 120 tahun. Anaknya sampai ratusan. Kenapa? Karena istrinya banyak. Orang punya anak banyak, punya istri banyak, menandakan apa?
Kaya Pak Ustadz. Orang kaya. Dari mana sejarah kayanya Anas bin Malik? Meminjam uang dari Utsman bin Affan ketika ada perintah untuk berkurban. Ya Rasulullah, jangankan buat berkurban, buat makan aja sulit. Kamu pinjam, pinjam ke Anas. Utsman bin Affan seukuran 1 ekor kambing, ya 1 ekor domba, lalu diberikan oleh Utsman. Setelah itu berangkat ke pasar, diberikan 1 ekor kambing, domba, disembelihlah. Setelah itu rizkinya seperti air bah. Ya, penaklukan Mesir dalam sejarah Islam ini penaklukan paling mudah, Pak. Kenapa? Karena tanah-tanah Mesir itu sepertiganya sudah dibeli oleh Anas bin Malik. Ketika pasukan Umar bin Khattab datang ke Mesir, jangan diserang, tapi jangan dibunuh, tidak usah dijajah, tidak usah dengan kekerasan, kata orang-orang Mesir. Kenapa? Karena tanah yang kami tempati adalah tanahnya Anas bin Malik, Pak. Ini itu penaklukan paling mudah. Nah, mereka melakukan apa yang pernah kita lakukan dulu. Subhanallah. Itu tanah-tanah kita, subhanallah. Itu mereka bukan hanya dagang sebetulnya. Ya Bapak Ibu di restoran siap saji itu, subhanallah. Itu bukan sekedar dagang, tapi menguasai tanah. Subhanallah. Karena itu keluarga Anas bin Malik hari ini dalam konstitusi Mesir itu tertera namanya dan dijaga oleh keluarga Mesir sampai sekarang, yaitu keluarga Al-Fayyad. Ketika Rasul nanya, dari mana kau dapat harta untuk investasi untuk Mesir ya Anas? Bukankah kau syariatkan kepada kami berkurban ya Rasulullah? Setelah Anas bilang, turun ayat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan jalan keluar yang luar biasa. Begitu tuh. Jadi berkurban ya, para ulama berbeda terkait status hukumnya, tapi dalam Sahih Bukhari itu judul al-udhiyah sunnatul udhiyah. Itu itu standar umum hukum berkurban, sunnatul udhiyah, sunnah berkurban. Ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silahkan. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah, kita dapat ilmu di pagi ini. Banyak hikmah di kali ini. Yang pertama, kita diingatkan tentang berkurban. Hadisnya cukup ngeri juga kalau seandainya itu yang tadi, kalau seandainya memiliki luasan rezeki tidak berkurban maka jangan mendekati tempat sholat kami. Kita nggak bisa bayangkan itu seperti itu. Mudah-mudahan jadi pengingat kita buat teman yang belum berkurban, belum niat berkurban, silahkan kita untuk segera berkurban dan mendaftarkan diri. Kita insya Allah Pak Ustadz seperti tahun sebelumnya kita pakai prokes yang ketat. Alhamdulillah kita lancar lah, mudah-mudahan. Sudah ada 2 pertanyaan Pak Ustadz, mungkin bisa langsung di ini. Yang pertama dari Pak Hairul. Pak Ustadz, bila kita hanya mampu berkorban 1 ekor kambing di satu waktu, mana yang lebih afdol untuk kita niatkan bagi diri kita sendiri, atau bagi orang tua yang telah wafat, atau bagi keluarga yang lain yang belum mampu untuk berkorban? Gimana Pak Ustadz? Baik, ini pernah ditanyakan oleh salah seorang perempuan, ya. Perempuan tersebut namanya Ummu Mijan. Ya Rasulullah, aku punya 1 ekor kambing. Ya, aku punya 1 ekor kambing. Aku punya ayah, aku punya ibu. Aku punya suami, aku punya anak. Untuk siapakah kurban ini aku berikan ya Rasulullah? Dan aku niatkan, apa kata Rasulullah SAW? Untuk ayahmu. Begitu, untuk ayahmu. Nah, berarti apa? Kepala rumah tangga tuh ya, untuk ayahmu. Karena untuk kepala rumah tangga, maka yang lain apa itu? Ikut. Subhanallah. Yang kedua, tadi saya sudah saya jelaskan, berkurban bagi yang sudah wafat ya. Kalau jadi yang menyatakan bahwa berkurban boleh untuk yang sudah wafat itu Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menariknya Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu nggak sah. Ya, nggak sah kata Imam Syafi'i. Jadi berkurban untuk yang sudah wafat tidak sah. Nah, apa alasan Imam Hanafi, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa berkurban untuk yang sudah wafat sah? Ya, itu syaratnya memang ada 3. 1, orang yang sudah wafat tersebut berwasiat. Kan nanti kalau sudah wafat tolong kurbankan ya, begitu. Yang kedua, orang tadi bernazar, saya akan berkurban tahun ini, ya.
nazar dia tuh. Ternyata sebelum Idul Adha wafat duluan Kang Asep. Nah, maka ahli warisnya wajib melaksanakan apa? Nazarnya. Begitu. Yang ketiga pakai hadis Baihaqi tadi. Ya, Ali bin Abi Thalib menyembelihkan 1 ekor kambing untuk Rasulullah. Rasulullahnya sudah wafat. Sedangkan Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa berkurban untuk yang sudah meninggal sah, syaratnya 2. 1 wasiat dari yang meninggal, yang kedua nazar. Nah, bedanya Imam Syafi'i tidak menggunakan hadis siapa? Hadis Baihaqi. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang masih ada, misalkan yang masih ada ibunya, ayahnya sudah wafat, ya, kemudian anak-anaknya masih hidup, untuk ibunya yang masih ada, ya, untuk kalau punya 1 ekor, begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini yang pertanyaan yang kedua tentang untuk berkurban, dalam batasan seperti apa kita boleh berkurban dengan menggunakan uang hasil berhutang, Pak Ustadz? Maksudnya kalau kita sengaja berhutang untuk berkurban itu diperbolehkan, sedangkan di satu sisi kita masih punya hutang lain yang harus dilunaskan itu, Pak. Subhanallah. Jadi berhutang itu untuk berkurban seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik, ya. Ketika itu Anas bin Malik kan nggak punya penghasilan, nggak punya penghasilan. Jadi wa may yatawakkal 'ala, coba lihat ayatnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Kita terkadang, mohon maaf, ke onlinean aja kita berani pinjam ke online untuk beli HP, subhanallah, beli ini, beli itu. Kenapa untuk berkurban kita nggak berani hutang? Memang fikih itu dia berbicara kemapanan. Jadi Imam Syafi'i mengatakan berhutang itu boleh dengan kemampuan dia bisa mengembalikan, begitu tuh. Dengan kemampuan bisa mengembalikan. Nah, kemampuan ini kita harus jujur. Kan begini, Imam Hanafi bilang ketika punya nisab zakat emas, berarti punya 80 juta. Subhanallah. Rumah kita terkadang harganya 2M. Kita punya rumah bagus tapi nggak punya duit. Wajib berkurban nggak Kang Sep? Pakai Hanafi. Hah? Punya rumah bagus, punya mobil bagus, tapi nggak punya duit. Bagaimana itu? Aneh juga ya, Pak Ustadz. Subhanallah. Terkadang ada Kang Sep. Ya, punya rumah bagus, punya mobil, tapi nggak punya duit. Buat bensin aja pinjam. Masa buat bensin aja bisa pinjam, buat berkurban nggak mau pinjam? Siapa tahu dengan kita meminjam untuk berkurban, Allah selesaikan urusan kita. Subhanallah. Kita terkadang kalau untuk urusan agama mendadak jadi akuntan. Dia pandai ngitung-ngitung. Makanya apa? Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa adada. Neraka welah bagi mereka, ya. Wailul likulli humazatin lumazah. Neraka welah bagi mereka. Siapa? Alladzi jama'a, yang suka menghitung-hitung, mengkalkulasi. Coba lihat. Kalau saya berikan untuk zakat, kalau saya berikan untuk sedekah, untuk kurban, kurang. Setan memang begitu. 268 Al-Baqarah. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan, kalau sedekah, kalau kurban fakir nanti ente. Subhanallah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan. Sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan keutamaan. Subhanallah. Tawakal, yakin bisa lah. Begitu ya. Kecuali hutangnya banyak betul. Dia buat makan aja susah. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan. Tapi coba lihat Abu Bakar Siddiq. Kalau Quran itu, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu berbicara dalam level standar. Ya, jangan kalian mengepalkan tangan, jangan juga terlalu terbuka. Kan begitu dalam surat Al-Isra. Ya, wala tabsutha kullal basti fataqudda maluman mahsyura. Jangan terlalu mengepal, jangan terlalu terbuka. Kalau kalian terlalu terbuka apa? Fataqudda maluman mahsyura. Kalian akan menyesal nanti. Maksudnya apa? Kalau sedekah itu jangan keseluruhan, kalau infak itu jangan keseluruhan. Coba lihat Abu Bakar Siddiq ketika perang Badar. Berapa harta yang beliau keluarkan? 100%. Ditanya oleh Rasulullah, "Aina li ahlik?" Mana untuk keluargamu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah dan Rasulnya untuk kami. Subhanallah.
Kita imannya itu masih pakai imannya gitu tuh. Wala tabsuta kullal basifat takhuda maluman mahsura. Subhanallah. Masih hitung-hitungan kita. Siapa tahu Bapak Ibu, kalau yang kejar kita akhirat, dunia mengikuti, ya. Mengejar akhirat seperti menanam padi, rumput jadi. Mengejar dunia itu seperti menanam rumput, padi gak bakalan jadi. Subhanallah. Mencari akhirat, dunia ngikutin. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhirat semakin menjauh. Subhanallah. Mulailah dengan kalkulasi-kalkulasi Allah. Gak pernah meleset kita, insya Allah. Ya, subhanallah. Masa mobil ada, kalau motor aja bisa berani mengkredit, punya NMAX, kesemak juga ada kita, subhanallah. Ini membuat kendaraan akhirat kita, subhanallah. Sampai bulu-bulunya kan dihitung, subhanallah. Bapak Ibu coba baca sunnah bagaimana Nabi memperlakukan hewan kurban. Oleh Nabi dimandikan, subhanallah. Padahal Nabi lagi haji wada kan sibuk betul orang haji. Ini sempat memandikan kambing. Kita saking sibuknya haji itu ya, mandi aja nggak sempat. Nabi itu haji wada sempat memandikan kambing. Padahal Nabi sebagai Nabi ngasih tausiah ke umatnya, tausiah ke istri-istri, sempat memandikan hewan kurban. Dahsyat betul Nabi. Subhanallah. Begitu ya. Jadi Nabi bukan hanya peri kemanusiaan, tapi apa? Peri kehewanan. Allahu Akbar. Gitu Kang Asep ya. Baik, Ustaz. Berasa makin kelihatan kita Pak Ustaz jauhnya dengan generasi terbaik ya Pak Ustaz, tapi mudah-mudahan lah. Yang hebatnya virusnya, semakin nggak takut dia. Iya. Kitanya makin lemah, virusnya makin kuat ya Pak Ustaz. Aduh. Baik Pak Ustaz, ini pertanyaan yang ketiga dari Pak Januar. Pak Ustadz ingin bertanya, saya mendengar bahwa hukum bersarikat berkurban itu maksimum 7 orang, dan jika lebih dari 7 orang dihitung sebagai sedekah dan bukan pahala kurban. Bagaimana hukumnya kurban unta dengan bersarikat 10 orang Pak Ustadz? Ada sebuah travel umroh yang menawarkan kurban unta di Palestina, tapi bersarikatnya sebanyak 10 orang untuk 1 ekor unta. Gimana Pak Ustadz? Ya silakan, itu berarti menggunakan hadis Aisyah, 1 ekor untuk Nabi dan keluarganya, 1 ekor untuk umatnya. Begitu. Karena keterbatasan kita, ya sebetulnya kan banyak kita nih, sapi 7 untuk 7 orang, yang 6 orang ini sudah lengkap 3 juta. Cuma yang butuh 1 orang lagi untuk nyari 1 orang yang punya uang 3 juta nggak mampu, adanya di 3 orang, 1 juta. Allah itu insya Allah sangat memahami niat hamba-hambanya. Ya. Sebetulnya dia inginnya apa? 3 juta plek. Karena misalkan kalau kambing harga 21 juta kan, nanti kan 1 orangnya berapa tuh? 3 juta. Nah, yang orang ke-7 ini untuk mencarinya susah. Adanya di 3 orang, cuma 1 juta. Insya Allah, Allah Maha tahu. Niatul mar'i khairun min amalik, kata Rasulullah dalam hadis Anas bin Malik. Niat seseorang itu lebih utama ketimbang apa itu? Ketimbang amalnya itu sendiri. Insya Allah. Bahkan kalau para sahabat Abdurrahman bin Auf itu sendiri ya, itu kurbannya 1 Abdurrahman bin Auf itu 40 unta. Kenapa? Karena dia mampu. Subhanallah. Jadi 1 orang 1 ekor kambing itu standar umum, standar biasa. Ya. Coba lihat tetangga sebelah kita yang Katolik, berapa persen dia zakatnya? 25%. Kita ya 25 dipotong di tengah-tengah jadi 2,5. Subhanallah. Nah, Allah Maha tahu lah, Allah Maha tahu. Jadi jangan pernah hitung-hitungan sama Allah. Kalau harta kita banyak, makanya kata Rasulullah, Allah mencintai 3 orang. Tapi Allah lebih mencintai 3 orang lagi. Allah mencintai orang tua yang rajin ibadah, tapi Allah lebih mencintai anak muda yang rajin ibadah. Yang kedua, Allah mencintai orang kaya yang rajin sedekah, tapi Allah lebih mencintai orang miskin yang rajin sedekah. Tuh lihat, subhanallah. Jangan sampai zakat kurban orang miskin 1 ekor kambing, orang kaya 1 ekor kambing lebih hebat mana? Orang miskin 1 ekor kambing. Jadi jangan bermain di mana itu? Jangan bermain di SOP standar umum, jangan. Ya, bagi yang mampu, man wajada sa'atan fi rizqi falam yudhi fala yuqarribanna musallana. Subhanallah. Itu sahabat tadi setelah dikasih tahu oleh Nabi itu Pak, baru niat oleh Nabi. Salatnya di pinggiran. Itu pun salatnya sedekahnya cuma berapa? Kurbannya 1 ekor kambing.
Makanya Nabi nggak mau menyembelih kambing. Semua sahabat, Pak, selesai Nabi sholat Idul Adha, itu mau hewan kurbannya yang motong siapa? Rasulullah, Pak. Tapi hewan korban sahabat tadi itu, muslim tadi itu, oknum muslim tadi itu, yang tidak mau berkurban, Nabi nggak mau menyembelihkan. Ya, Nabi nggak mau menyembelihkan. Dan tadi orang tadi sampai dia wafatnya tidak pernah melihat Rasulullah SAW lagi. Subhanallah. Jadi jangan pernah hitung-hitungan. Apalagi sekarang musim pandemi. Kata Nabi, ya, badiru bis sadaqah. Ya, segerakan sedekah ketika ada wabah, ketika ada pandemi. Fa inna sadaqata fil wabah, karena sedekah ketika musim pandemi itu tadfa'ul bala wal wabah wal huruf. Itu bisa mencegah wabah lebih meluas lagi, bisa mencegah huru hara. Seolah apa? Ketika kita rajin sedekah di musim pandemi, berarti orang punya daya beli bagus, gizinya terpenuhi. Seolah Rasul mengatakan apa? Sebetulnya obat COVID itu kata dokter kita apa tuh? Mangan kan gitu ya? Kata dokter kita itu. Subhanallah. Jadi gizi terpenuhi. Asupan makan terpenuhi. Justru kalau orang tidak banyak sedekah ketika musim pandemi, orang working from home, kerja dari rumah, yang tadinya gajinya harian, ketika tidak ada yang datang ke kantor, ke sekolah, subhanallah, maka orang akan gelap mata nanti melakukan yang tidak diinginkan. Allah a'lam bishawab, gitu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah 3 pertanyaan, mudah-mudahan jelas semua, mudah-mudahan menjadi ilmu dan jadi amal buat kita semua, terutama untuk Pak Ustadz, jadi amal jariah, dan kita semua bisa mengamalkannya. Kayak kajian ini berkah Pak Ustadz, mohon ditutup kajian ini dengan doa Pak Ustadz. Ya, baik. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir, hamdan na'im. Pagi udah enggak sih. Kafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ya Allah, beri dosa orang tua kami, guru-guru kami, ya jika orang tua kami, guru kami, para leluhur kami dalam hidup ini belum pernah berkurban, anugerahkan rezeki yang paling banyak kepada kami agar kami bisa berkurban untuk mereka. Karena adanya kami hari ini karena wasilah mereka, ibadah mereka, doa mereka, jadi banyak mereka. Jika ada kesalahan orang tua kami semua hidup, ampuninya dosa-dosa, luaskan kuburnya, rangi kuburnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Ya Rabb, luaskan rezeki kepada kami agar kami mampu berkurban. Semoga dengan wasilah amal soleh ini ya Rabb, kau angkat corona, kau angkat pandemi ya Rabb, maafkan dosa-dosa kami, maafkan khilaf ya Rabb yang kami lakukan. Bisa jadi lamanya pandemi ini karena hebatnya dosa kami, karena beratnya maksiat kami ya Rabb, sehingga tidak mampu barang yang berat hanya 0,25 kg. Ketika kau angkat suatu saat nanti pandemi ini, angkat juga segala sombong kami, ujub kami ya Rabb, ampuni segala dosa kami. Jika ada harta haram yang kami makan, yang masuk ke dalam perut kami, anak cucu kami ya Rabb, ampuni ya Rabb. Karena itu ya Rabb, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, yang berkah. Dekatkan kami dengan rezeki yang berkah, jauhkan dari riba ya Rabb. Karena Engkau sangat melaknat orang-orang yang berdekatan dengan riba. Ya Rabb, saudara-saudara kami yang wafat karena pandemi ini, jadikan syuhada, yang sakit sembuhkan. Keluarga kami yang sakit hari ini ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb, angkat penyakitnya ya Rabb. Yang sedang dililit hutang, bayarkan hutang-hutang. Yang sedang ditimpa musibah, angkat seluruh musibah. Yang punya hajat dan keinginan, kabulkan ya. Ya Rabb, jadikan kami pribadi yang soleh, agar keinginan kami, keinginan keluarga kami, tetangga kami, kaum muslimin muslimah bisa menghadirkan pemimpin yang adil. Karena pemimpin adalah gambaran iman kami. Karena kepemimpinan adalah gambaran ibadah kami. Betapa dhaifnya kami, betapa lemahnya kami, betapa hebatnya maksiat kami hari ini ya. Kau telah berikan gambarannya kepada kami saat ini ya. Kami baguskan iman kami, jadikan kami ahli taubat, bersumpah seluruh keinginan maksiat kami ya, agar kau amanahkan kepada kami orang-orang pemimpin-pemimpin yang menguatkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha
ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.